Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Kita kembali meneruskan bacaan kita, Harry Potter and the Goblet of Fire. Traduksi ya. Harry Potter and the Goblet of Fire. Terjemahan Indonesia, Harry Potter dan Piala Api. Kita akan membaca pada video ini pada chapter ketiga. Seperti biasa, mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam membaca istilah, bacaan, potongan-potongan, penggalan-penggalan, atau ada saya yang memang nggak bagus cara bacanya. Tapi saya berharap bacaan saya, video ini semoga menghibur kita semua. 3. Undangan. Saat Harry tiba di dapur, ketiga anggota keluarga Dursley sudah duduk mengitari meja. Tak seorang pun menoleh ketika Harry masuk dan duduk. Wajah lebar Paman Vernon tersembunyi di balik Daily Mail pagi itu. Dan Bibi Petunia sedang memotong jeruk besar menjadi 4. Bibirnya membentuk kerucut di atas giginya yang seperti gigi kuda. Dudley tampak marah dan cemberut dan tampaknya menyita lebih banyak tempat dari biasanya. Ini luar biasa, sebab dia selalu memborong satu sisi meja segi 4 itu untuk dirinya sendiri. Ketika Bibi Petunia meletakkan seperempat jeruk yang tidak digulai di piring Dudley, seraya berkata, mungkin saya ulang lagi ya. Ketika Bibi Petunia meletakkan seperempat jeruk yang tidak digulai di atas piring, Dudley seraya berkata gemetar, "Ini Didi sayang." Dudley menderik kepadanya. Kehidupannya berubah sengsara ketika dia pulang liburan musim panas membawa rapor akhir tahunnya. Paman Vernon dan Bibi Petunia seperti biasanya berhasil mencari alasan mengapa nilai-nilainya rendah. Bibi Petunia selalu bersikeras bahwa Dudley adalah anak yang sangat berbakat yang tidak dipahami oleh guru-gurunya. Sedangkan Paman Vernon bertahan mengatakan bahwa dia toh tak ingin punya anak laki-laki banci. Mereka juga mengabaikan tuduhan bahwa dalam rapor bahwa Dudley mengganggu dan mengancam anak-anak lain. Anaknya memang ramai, tapi dia tak akan melukai seekor lalat sekalipun, kata Bibi Petunia sambil berurai air mata. Meskipun demikian, di bagian bawah halaman rapor ada beberapa komentar yang ditulis oleh perawat kesehatan sekolah yang tak bisa diabaikan begitu saja oleh Paman Vernon ataupun Bibi Petunia sekalipun. Tak peduli betapa serunya Bibi Petunia meratap bahwa Dudley bertulang besar dan bahwa berat badannya itu sebetulnya karena lemak bayinya dan bahwa dia anak yang sedang tumbuh yang memerlukan banyak makanan. Kenyataannya tetap saja tak ada lagi seragam sekolah yang muat untuknya. Perawat sekolah itu telah melihat apa yang dilihat oleh mata Bibi Petunia. Padahal biasanya matanya begitu tajam sekali melihat bekas jari-jari tangan di dinding yang berkilap dan mengawasi datang dan perginya para tetangga. Yaitu bahwa jauh membutuhkan gizi ekstra. Dudley juga mencapai ukuran dan berat ikan paus pembunuh yang masih muda. Jadi, setelah banyak marah-marah dan pertengkaran yang menggetarkan lantai kamar Harry dan banyak air mata Bibi Petunia, aturan baru telah dimulai. Lembar penuntut diet yang dikirim oleh perawat sekolah Smeltings ditempelkan di lemari es yang telah dikosongkan dari semua makanan kegemaran Dudley. Minuman yang meruap dan kue-kue, permen coklat dan burger, dan sebagai gantinya diisi dengan buah-buahan dan sayuran dan segala macam yang oleh Paman Vernon disebut makanan kelinci. Untuk membuat Dudley merasa lebih nyaman, Bibi Petunia memaksa agar seluruh keluarga ikut diet juga. Sekarang dia mengulurkan seperempat jeruk kepada Harry. Harry melihat bahwa potongannya jauh lebih kecil daripada potongan Dudley. Bibi Petunia rupanya berpendapat bahwa untuk menjaga agar diet Dudley tetap bersemangat adalah dengan menjamin bahwa putranya paling tidak makan lebih banyak daripada Harry. Tetapi Bibi Petunia tidak tahu apa yang disembunyikan di bawah papan lepas di atas. Dia tak tahu bahwa Harry sama sekali tidak ikut diet.
Begitu tahu bahwa dia diharapkan melewatkan musim panas dengan hanya makan wortel, Harry mengirim Hedwig kepada sahabat-sahabatnya dengan permohonan bantuan, dan mereka menanggapinya dengan tak tanggung-tanggung. Hedwig kembali dari rumah Hermione membawa satu kotak besar berisi cemilan gula bebas gula. Orang tua Hermione adalah dokter gigi. Hagrid, pengawas binatang liar dari Hogwarts, mengirimnya sekantong bolu keras buatannya sendiri. Harry belum pernah menyentuh ini. Dia sudah punya terlalu banyak pengalaman untuk makan buatan Hagrid. Tetapi Mrs. Weasley telah mengirim burung hantu keluarga mereka, Errol, dengan kek buah yang sangat besar dan berbagai pie. Kasihan Errol yang sudah tua dan lemah. Dia perlu 5 hari penuh untuk memulihkan kekuatannya setelah perjalanan itu. Dan kemudian pada hari ulang tahun Harry, yang sama sekali diabaikan oleh keluarga Dursley, dia menerima 4 kue ulang tahun yang lezat, masing-masing dari Ron, Hermione, Hagrid, dan Sirius. Harry masih punya sisa kue, maka sambil membayangkan sarapan lezat saat dia ke atas lagi nanti, Harry memakan jeruknya tanpa mengeluh. Paman Vernon menyingkirkan korannya dengan dengan dengus celah panjang dan memandang seperempat jeruknya. "Cuma ini?" tanyanya dengan nada menggerutu kepada Bibi Petunia. Bibi Petunia memandangnya dengan galak dan kemudian mengangguk ke arah Dudley, yang sudah menghabiskan jatah jeruknya dan sedang mengawasi jeruk Harry dengan pandangan sangat masam dengan mata babinya yang kecil. Paman Vernon menghela napas keras-keras, membuat kumis besarnya yang lebat bergoyang dan mengangkat sendoknya. Bel pintu berdering. Paman Vernon bangun dengan susah payah dari kursinya dan berjalan ke depan. Secepat kilat, sementara ibunya sibuk dengan teko. Dudley mencuri sisa jeruk Paman Vernon. Harry mendengar percakapan di pintu depan, disusul suara orang tertawa, dan Paman Vernon menjawab singkat. Kemudian pintu depan tertutup dan terdengar bunyi kertas yang disobek. Bibi Petunia meletakkan teko di atas meja dan menoleh mencari di mana Paman Vernon. Dia tak perlu menunggu lama. Semenit kemudian Paman Vernon masuk lagi. Tampaknya sangat menahan marah. "Kau!" dia membentak Harry. "Ke ruang keluarga sekarang juga." Tercengang, bertanya-tanya dalam hati apa kesalahannya kali ini. Harry bangkit dan mengikuti Paman Vernon ke ruang sebelah. Paman Vernon menutup pintunya dengan keras. "Jadi," katanya seraya berjalan ke perapian dan berbalik menghadapi Harry, seakan siap menyatakan bahwa Harry ditangkap. "Jadi?" Harry ingin sekali bertanya, "Jadi apa?" Tapi dia tahu sebaiknya jangan memancing kemarahan Paman Vernon sepagi ini. Apalagi dia sudah uring-uringan gara-gara kurang makan. Karena itu Harry memilih bertampang bingung dan sopan. "Ini baru saja datang," kata Paman Vernon. Dia melambai-lambaikan selai kertas surat ungu kepada Harry. "Surat tentang kau." Kebingungan Harry bertambah. Siapa yang menulis surat kepada Paman Vernon tentang dia? Siapa kenalannya yang ingin mengirimkan surat lewat pos biasa? Paman Vernon mendelik kepada Harry, kemudian menunduk memandang suratnya, membacanya keras-keras. "Dear Mr. dan Mrs. Weasley, kita belum pernah diperkenalkan, tetapi saya yakin Anda berdua sudah mendengar banyak dari Harry tentang anak kami, Ron. Harry mungkin sudah mengatakan kepada Anda, final Piala Quidditch akan berlangsung Senin malam ini, dan suami saya, Arthur, baru saja mendapatkan tiket bagus melalui koneksinya di Departemen Permainan dan Olahraga Sihir. Saya sungguh berharap Anda mengizinkan kami mengajak Harry menonton, mengingat ini kesempatan sekali dalam seumur hidup. Sudah 30 tahun ini Inggris tidak menjadi tuan rumah, dan susah sekali mendapatkan tiketnya. Kami tentu saja senang menerima Harry menginap selama sisa musim panasnya dan mengantarnya ke kereta api yang akan membawanya kembali ke sekolah. Sebaiknya Harry mengirimkan jawaban secepat mungkin dengan cara normal, sebab tukang pos Muggle belum pernah mengantar surat ke rumah kami, dan saya tak yakin dia tahu di mana tempatnya. Kami berharap bisa bertemu dengan Harry. Salam saya, Molly Weasley. NB. NB itu panjangnya apa ya? Nggak tahu lah. Notebook. NB.2. Mudah-mudahan perangkonya cukup.
Paman Vernon selesai membaca kembali memasukkan tangannya ke dalam saku dadanya, mengeluarkan sesuatu yang lain. "Lihat ini," katanya geram. Dia mengacungkan amplop yang dipakai Mrs. Weasley untuk mengirim suratnya. Harry terpaksa menahan tawa. Seluruh permukaannya penuh ditempeli perangko, kecuali sepetak kecil, kira-kira 2,5 cm persegi, di bagian depan. Di dalam kotak itu, Mrs. Weasley telah menuliskan nama dan alamat keluarga Dursley dengan tulisannya kecil-kecil. Perangkonya cukup kalau gitu. Harry berusaha mengucapkannya dengan nada seakan kesalahan yang dibuat Mrs. Weasley itu bisa dibuat oleh siapa saja. Mata Paman Vernon berkilat. "Tukang pos curiga," katanya dengan gigi gemeretak. "Sangat penasaran, ingin tahu dari mana datangnya surat ini. Itulah sebabnya jika dia membunyikan bel, dianggapnya ini lucu." Harry tak bisa berkata apa-apa. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti kenapa Paman Vernon begitu sewot hanya gara-gara perangko yang banyak. Tetapi Harry sudah tinggal bersama keluarga Dursley lama sekali sehingga dia tahu mereka sangat peka terhadap apapun yang sedikit saja di luar kewajaran. Ketakutan terbesar mereka adalah kalau sampai ketahuan bahwa mereka ada hubungannya, walaupun jauh sekali, dengan orang-orang seperti Mrs. Weasley. Paman Vernon masih mendelik kepada Harry, yang berusaha membuat ekspresi wajahnya netral. Kalau dia tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang bodoh, mungkin saja dia akan mendapatkan hal yang sangat menyenangkan. Dia menunggu Paman Vernon mengatakan sesuatu, tetapi dia cuma mendelik terus. Harry memutuskan untuk memecahkan keheningan. "Jadi, bolehkah aku pergi?" dia bertanya. Wajah Paman Vernon yang besar dan ungu sekilas berkedut, kumisnya menegak. Harry tahu apa yang terjadi di balik kumis itu. Peperangan hebat sementara dua dari naluri Paman Vernon yang paling dasar bertentangan. Mengizinkan Harry pergi akan membuat Harry senang. Sesuatu yang selama 13 tahun ini diusahakan jangan sampai terjadi. Sebaliknya, mengizinkan Harry menghilang ke rumah keluarga Weasley selama sisa musim panas berarti menyingkirkan Harry 2 minggu lebih awal dari biasa yang bisa diharapkan siapapun. Dan Paman Vernon sangat tidak suka Harry tinggal di rumahnya. Untuk memberikan waktu berpikir, dia memandang surat Mrs. Weasley lagi. "Siapa perempuan ini?" tanyanya, seraya menatap tantangannya dengan rasa tak suka. "Paman Vernon sudah melihatnya," kata Harry. "Dia ibu dari temanku Ron. Dia menjemput Ron waktu turun dari kereta api sekolah pada akhir semester lalu." Harry nyaris mengatakan Hogwarts Express, dan itu cara pasti untuk mengobarkan amarah pamannya. Tak ada yang pernah menyebut nama sekolah Harry dalam keluarga Dursley. Paman Vernon mengerutkan wajahnya yang besar seakan berusaha mengingat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. "Perempuan gemuk pendek," katanya geram akhirnya. "Banyak anak rambut merah." Harry mengernyit. Menurutnya agak keterlaluan kalau Paman Vernon menyebut orang lain gemuk. Sementara anaknya sendiri, Dudley, akhirnya menjadi apa yang telah kelihatan akan terjadi sejak dia berusia 3 tahun. Lebarnya melebihi tingginya. Paman Vernon membaca surat itu lagi. Quidditch. "Quidditch? Omong kosong apa ini?" Untuk kedua kalinya, Harry merasa jengkel. "Itu nama olahraga," katanya singkat. "Mainnya naik sapu." Baik, kata Paman Vernon keras. Harry puas melihat pamannya agak panik. Rupanya dia tak tahan mendengarkan kata sapu dalam ruangan keluarganya. Dia mencari perlindungan dengan membaca surat itu lagi. Harry melihat bibinya membentuk kata-kata, mengirim jawaban dengan cara normal. Dia cemberut. "Apa maksudnya dengan cara normal?" bentaknya. "Normal untuk kami," kata Harry. Dan sebelum pamannya bisa mencegahnya, dia menambahkan, "Paman tahu pos burung hantu? Itu normal untuk penyihir," kata Paman Vernon murka sekali. Seakan Harry baru saja mengucapkan makian yang menjijikkan. Gemetar saking marahnya, dia melempar pandang cemas keluar jendela, seakan mengharapkan akan melihat salah seorang tetangga menempelkan telinga pada kacanya.
Berapa kali harus kau katakan, jangan sekali-sekali menyebutkan ketidakwajaran itu di bawah atapku, sisisnya. Wajahnya sekarang merah padam. Dasar tak tahu terima kasih. Berdiri di situ memakai pakaian yang diberikan Petunia dan aku. Cuma bekas Dudley yang sudah tak terpakai, kata Harry dingin. Dan memang benar, dia memakai kaos lengan panjang yang amat sangat kebesaran, sehingga dia harus melipat lengannya 5 kali supaya bisa menggunakan tangannya. Dan kaos itu panjangnya melewati lutut dan celana jeansnya yang juga sangat kedodoran. Jangan membantahku, kata Paman Vernon gemetar saking marahnya. Tapi Harry tak mau menyerah begitu saja. Masa-masa dia terpaksa mematuhi semua peraturan konyol di keluarga Dursley sudah lewat. Dia tidak ikut diet Dudley dan juga dia tidak akan membiarkan Paman Vernon mencegahnya menonton Piala Dunia Quidditch kalau dia bisa. Harry menghela napas dalam untuk menenangkan diri, kemudian berkata, "Oke, aku tak boleh menonton Piala Dunia. Kalau begitu, aku boleh pergi sekarang? Aku harus menyelesaikan suratku untuk Sirius. Paman tahu kan, waliku, dia berhasil. Dia telah mengucapkan kata sihirnya. Sekarang dia menyaksikan warna ungu memudar bercak demi sebercak dari Paman Vernon, membuatnya tampak seputih es krim karen hitam dengan campurannya yang tidak rata. Kau menyuratinya, kata Paman Vernon. Suaranya ditenang-tenangkan, tetapi Harry sudah menutup pupil matanya menyipit ketakutan. Ya, kata Harry sambil lalu. Sudah cukup lama dia tidak mendapatkan kabar dariku, dan Paman tahu, kalau tidak dikabari, mungkin dia mengira ada yang tidak beres. Harry berhenti untuk menikmati efek-efek kata-kata ini. Dia nyaris tidak bisa melihat roda penggerak menggelinding di bawah rambut tebal gelap Paman Vernon yang terbelah rapi. Kalau dia melarang Harry menulis kepada Paman Sirius mungkin mengira Harry diperlakukan dengan tidak benar. Kalau dia mengatakan Harry tidak boleh menonton Piala Quidditch, Harry akan bercerita kepada Sirius dan Sirius akan tahu Harry diperlakukan dengan tidak benar. Hanya ada satu hal yang bisa Paman Vernon lakukan. Harry melihat kesimpulan terbentuk dalam benak pamannya. Seakan wajah berkumis besar itu transparan. Harry berusaha tidak tersenyum, wajahnya tanpa ekspresi, dan kemudian, kalau begitu baiklah, kau boleh pergi ke tontonan brengsek Piala Dunia ini. Suratilah keluarga Weasley agar menjemputmu. Aku tak punya waktu mengantarmu ke ujung negeri. Dan kau boleh melewatkan sisa musim panasmu di sana. Dan kau bisa cerita pada walimu. Katakan kau akan menonton. Oke, kata Harry cerah. Harry berbalik dan berjalan ke pintu, berusaha keras menahan diri untuk tidak melompat dan berteriak. Dia akan pergi ke rumah keluarga Weasley. Dia akan menonton Piala Dunia Quidditch. Didorong, dia nyaris menabrak Dudley yang bersembunyi di balik pintu, jelas ingin mencuri dengar Harry yang dimarahi. Dia kaget melihat kecengiran lebar di wajah Harry. Sarapannya enak sekali ya, kata Harry. Aku kenyang sekali. Kau bagaimana? Tertawa melihat Dudley bengong, Harry melompati anak tangga tiga sekaligus dan berlari ke kamarnya. Yang pertama dilihatnya adalah Hedwig sudah pulang. Dia bertengger di sangkarnya, menatap Harry dengan matanya yang kuning besar, dan mengatupkan paruhnya sedemikian rupa dengan maksud mengatakan ada yang bikin dia jengkel. Apa tepatnya yang membuatnya jengkel langsung jelas. "Ouch!" seru Harry ketika sesuatu yang sepertinya bola tenis berbulu abu-abu menabrak sisi kepalanya. Harry menggosok-gosoknya dengan keras, menengadah untuk melihat apa yang memukulnya, dan menatap burung hantu kecil mungil cukup ditaruh di atas telapak tangannya, meluncur bersemangat mengelilingi ruangan, seperti kembang api yang tak terkendali. Harry kemudian menyadari burung hantu itu telah menjatuhkan surat di kakinya. Harry membungkuk mengenali tulisan Ron, kemudian merobek amplopnya. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan buru-buru. Harry, Dad dapat tiketnya. Irlandia lawan Bulgaria, Senin malam. Mam sedang menulis kepada Muggle untuk memintamu ke sini.
Mungkin mereka sudah menerima suratnya. Aku tak tahu betapa cepatnya pos Magel. Kupikir, kukirim saja surat ini dengan melalui pik. Harry memandang kata pik, kemudian menongak, melihat burung hantu kecil mungil yang sekarang meluncur mengelilingi lampu di langit-langit. Sama sekali tak mirip-miripnya dengan babi. Mungkin dia tak bisa membaca tulisan Ron. Dia kembali ke suratnya. Kami akan datang menjemputmu. Tak peduli si Magel itu suka atau tidak. Mana bisa kau tidak menonton Piala Dunia? Hanya saja Mam dan Dad mengira sebaiknya kami berpura-pura meminta izin kepada mereka dulu. Kalau mereka bilang ya, kirim pik dengan jawabanmu pronto. Dan kami akan datang menjemputmu hari Minggu pukul 5 sore. Kalau mereka bilang tidak, kirim pik pronto dan kami akan tetap datang menjemputmu di hari Minggu pukul 5 sore. Hermione tiba sore ini. Percy sudah mulai bekerja di Departemen Kerjasama Sihir Internasional. Jangan sebut-sebut apapun tentang luar negeri sama kau di sini kalau tak mau bosan setengah mati. Sampai ketemu, Ron. Tenang, kata Harry ketika si burung hantu kecil terbang rendah di sisi kepalanya. Bercicit bising yang hanya bisa ditafsirkan Harry sebagai kebanggaan telah berhasil mengantarkan surat kepada orang yang benar. Sini, aku butuh kau untuk membawa pulang jawabanku. Si burung hantu terbang, turun, dan hinggap di atas sangkar Hedwig. Hedwig memandangnya dengan dingin, seakan menantangnya kalau dia berani mencoba datang lebih dekat. Harry menyambar pena bulu ulangnya sekali lagi, menarik sehelai perkamen baru dan menulis. Ron, semua oke. Si Magel bilang aku boleh nonton. Sampai ketemu pukul 5 besok. Aku sudah tidak sabar. Harry. Dilipatnya surat itu sampai kecil sekali dan dengan susah payah diikatkannya ke kaki burung hantu mungil. Sementara burung itu melompat-lompat kegirangan. Begitu ikatan suratnya sudah kuat, burung itu terbang lagi, meluncur keluar dari jendela dan lenyap. Harry menoleh ke Hedwig. Mau terbang jauh? Dia menanyainya. Hedwig menjawab dengan yang anggun. Bisakah kau antarkan ini kepada Sirius? Kata Harry, memungut suratnya. Tunggu, ku selesaikan dulu. Dia membuka telipatan suratnya dan buru-buru menambahkan. Kalau kau ingin menghubungiku, aku akan berada di rumah temanku Ron Weasley selama sisa musim panas. Ayahnya mendapatkan tiket Piala Dunia Quidditch untuk kami. Surat itu selesai. Diikatkannya ke kaki Hedwig. Tak seperti biasanya, Hedwig tak bergerak sama sekali. Seakan bertekad ingin menunjukkan bagaimana seharusnya burung hantu pos bersikap. Aku di rumah Ron waktu kau pulang nanti, oke? Harry memberitahunya. Hedwig mematuk jarinya dengan sayang, kemudian diiringi bunyi desah, dia mengepakkan sayapnya yang besar dan meluncur keluar dari jendela yang terbuka. Harry mengawasinya sampai dia lenyap dari pandangan. Kemudian merangkak ke kolong tempat tidurnya, mengangkat papan lepas, dan mengeluarkan sepotong besar kue ulang tahun. Dia duduk di lantai melahapnya, menikmati kebahagiaan yang melandanya. Dia punya kue, sedangkan Dudley cuma punya jeruk. Hari ini cerah. Dia akan meninggalkan private drive besok pagi. Bekas lukanya sudah sepenuhnya normal lagi, dan dia juga akan menonton Piala Dunia Quidditch. Susah sekarang ini untuk merasa cemas tentang apapun, bahkan tentang Lord Voldemort sekalipun. Itu akhir dari chapter ketiga tentang kebahagiaan Harry di hari itu di keluarga Dursley. Oke, seperti biasa saya sarankan untuk terus membaca karena referensi kita masing-masing berbeda, sehingga kita dalam membaca sesuatu akan membuat imajinasi yang berbeda-beda juga. Apalagi untuk karya-karya fiksi seperti ini. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.